Permisi Kak, saya mahasiswa dari Stikom. Atas nama Martina Penimanus ingin mencari Kakak. Bisa minta waktunya sebentar? Oh boleh bisa. Mau wawancara tentang apa? Tentang penggunaan bisnis digital di tempat ini Kak. Oh boleh, bisa. Ini yang pertama, apa nama tempat usaha ini? Oh, nama tempat usaha ini Bandung Jeans. Ini lokasinya Jalan Artagraha. ini, apakah proses produksinya masih menggunakan tradisional atau sudah modern? Oh, kalau di sini proses produksi segala barang yang kami jual di sini sudah menggunakan proses modern, karena seperti yang ada lihat di sini. Kalau ini sudah menggunakan proses modern, tidak menggunakan proses tradisional lagi. Ini produk dan jenis barang apa saja yang diproduksi? Oh, kalau di sini kami tidak produksi, kami cuma memasarkan saja. Ada banyak jenis yang kami pasarkan di sini, kami jual di sini, mulai dari pakaian wanita, pakaian laki-laki, dan pakaian anak-anak. Itu pun juga banyak jenis, mulai dari rok, celana, sampai atasan, baju, brokat, ini sampai pakaian untuk beribadah juga ada pakaian muslim. Pokoknya banyak di sini. Mau tas atau aksesoris lain banyak sekali di sini. Tinggal pilih. Apakah dalam pemasaran di sini sudah menggunakan ini transaksi secara online begitu Kak? Oh, kalau transaksi secara online begitu, kalau di sini sebelum waktu adanya wabah COVID itu kami menggunakan transaksi langsung, kami tidak menggunakan Jasa pengantaran. jasa, kami tidak menggunakan media massa atau maksudnya berjualan di online. Kami hanya langsung berjualan di toko. Tapi seiring berjalannya waktu semenjak adanya wabah COVID ini membuat kami juga harus memperluas pemasaran kami, dunia pemasaran kami. Jadi sekarang kami juga menjual produk kami di media massa seperti media internet seperti ini, Instagram, WA, ini Facebook. Itu kami lakukan karena jika tidak dilakukan semenjak COVID ini pelanggan semakin menurun. Jadi untuk mengatasi hal itu dari pihak toko kami melakukan penjualan online. Namun tidak hanya online, kami juga toko kami tetap buka. Jadi bisa online, bisa juga tidak online, langsung datang ke toko juga boleh. Ini apakah ada hambatan selama proses pemasaran? Kalau hambatan ada. Ini kalau hambatan itu misalnya ada pesanan dari pelanggan begitu, seandainya barangnya di sini tidak ada, terus pelanggan pesan, terus kalau jika pelanggan pesan barangnya tidak ada di sini, kami harus pesan lagi ke cabang kami atau tempat kami ambil barang. Masalahnya kalau misalnya kami janji kepada pelanggan kami, misalnya sudah 3 hari ini barangnya datang, tapi karena mungkin cuaca atau hambatan, apalagi kalau ditambah dengan sekarang wabah COVID ini, terkadang kami mengalami kendala seperti macam apa yang kami janjikan. Kalau misalnya kami mengatakan bahwa produk ini akan sampai 3 hari, namun seringkali melenceng. Hal itu membuat kami dari pihak toko merasa beban. Kami tidak mau pelanggan kami dikecewakan. Namun kalau seandainya hal itu terjadi, dari pihak kami, dari pihak toko kami akan menghubungi pelanggan kami untuk ini membicarakannya baik-baik
agar pelanggan kami juga mengerti. Jadi untuk mengatasi hal itu agar pelanggan tidak kecewa, kami melakukan pendekatan seperti itu. Ini adakah ancaman-ancaman kah yang dialami selama proses pemasaran? Kalau untuk ancaman selama proses pemasaran sejauh ini ada, karena sekarang mulai banyak sekali toko-toko yang buka dan banyak juga barang-barang baru yang keluar. Jadi kalau seandainya dari pihak kami, dari pihak toko kami, kalau tidak mengikuti, seandainya misalnya tidak mengikuti zaman begitu, misalnya kalau pakaian model ini sudah keluar namun toko kami belum menjual pakaian itu, berarti toko kami akan kalah saing dan ini pelanggan kami akan lari. Jadi untuk mengatasi hal itu, dari pihak toko kami pun juga selalu berusaha untuk mengikuti perubahan zaman. Jadi biar agar pelanggan kami tetap sama, tidak lari. Karena kalau seandainya toko kami tidak mengikuti zaman, ya otomatis pelanggan semua lari dan mungkin toko kami juga tidak bisa melakukan pendistribusian barang dengan lancar. Terus lebih untung mana Kak sebelum melakukan ini penjualan melalui online atau ini manual kakak mereka yang lebih untungnya? Kalau untuk itu tergantung waktu. Kalau mau bilang offline juga untung, mau bilang manual juga untung. Tapi kalau waktu sebelum offline enaknya pelanggan langsung datang lihat barang, langsung bisa mengetahui jenis barang apa yang mau mereka beli, kualitasnya bagaimana. Kalau waktu online kesian, pelanggan hanya bisa melihat lewat foto namun tidak melihat secara fisik langsung. Tapi kalau untuk keuntungannya hampir sama, tergantung dari pihak toko kami. Kalau misalnya sebelum waktu offline pelanggannya banyak, kalau online pelanggannya juga banyak. Intinya dari pihak toko kami. Kalau waktu online intinya dari kami rajin teruslah mempromosikan barang kami dengan kualitas terbaik dari kami. Seandainya kalau kami juga jarang-jarang begitu, misalnya penjualan kami melalui Instagram, kami jarang mengupload barang-barang apa yang kami jual begitu, pasti semuanya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi namun sejauh ini toko kami perjalanan dalam pemasaran kami ini ya kami rasa baik, karena kami selalu update terus info-info tentang produk-produk apa dari toko kami. Terus ini media digital apa yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran? Kalau media untuk pembayaran dulu kami menggunakan ini pembayaran melalui kartu ATM juga bisa. Namun dalam perjalanan ini mesin untuk transaksi tersebut ada mengalami sedikit kerusakan. Jadi sekarang kami menggunakan transaksi langsung. Itu kalau offline. Kalau seandainya online, berarti transaksi tersebut harus melakukan transaksi sebelum pengantaran atau barang itu diterima. Jadi setelah memesan harus dibayar baru barangnya bisa diambil kalau online. Karena kami juga dari pihak toko kami tidak mau mengambil resiko. Namun kami tetap konsisten, kami tetap menjaga kepercayaannya dari toko kami seperti itu. Ini misalnya jika alat yang digunakan itu sudah baik, apakah transaksi pembayarannya akan kalau itu dari pihak toko kami sudah berupaya. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan 2 atau 3 hari lagi kami sudah bisa melakukan transaksi dengan pembayaran melalui ATM. Jadi mesin ATM kami akan gunakan terus.
hanya karena mengalami kerusakan sedikit, jadi mungkin 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa transaksi melalui kartu kredit. Ini terus bagaimana tanggapan kakak terhadap situasi sekarang COVID-19 ini? Kalau tanggapan saya sebagai penjual di sini, khususnya penjual pakaian fashion, ini tanggapan saya sih, semua itu tergantung, semua usaha atau keberhasilan itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak kreatif, maka pasar kita akan mati. Kita tidak bisa melakukan penjualan karena kita lihat di sekarang ini banyak sekali orang-orang yang begitu kreatif. Jadi kalau seandainya kita tidak kreatif, mungkin walaupun hasil barang yang kita jual kualitasnya bagus, tapi kalau kita sendiri dari pihak toko kita tidak kreatif, mungkin pasar itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena walaupun seandainya saya menjual barang dengan kualitas terbaik, toko saya juga saya tata dengan baik, namun kalau misalnya pemasaran saya atau promosi tentang pemasaran di toko ini kurang baik, itu juga bisa menjadi kendala. Namun dari pihak toko kami Bandung Jeans itu selalu update terus berita-berita terbaru atau pokoknya seputaran fashion dan barang-barang atau produk-produk yang ada di toko kami selalu update terus. Jadi untuk sekarang ya saya rasa yang saya alami sendiri, toko kami tetap eksis sampai sekarang. Lalu dampak menggunakan media sosial ini terhadap produk apa mereka? Dampak menggunakan media digital terhadap barang-barang yang ada di sini. Dampak media digital. Iya, Kak. Oh, maksudnya dalam pemasaran begitu menggunakan media digital atau? Iya. Oh, kalau dampak yang saya rasakan seperti sekarang ini di saat COVID ini, kan kita tahu pembeli pasti berkurang karena mungkin mereka takut keluar untuk berbelanja langsung karena takut mungkin terpapar COVID atau sebagaimana. Ya, tapi dari pihak kami seperti yang tadi saya jelaskan, dari pihak kami sudah mengadakan penjualan online. Jadi konsumen bebas, konsumen dapat lebih mudah untuk mendapatkan produk kami. Jadi konsumen bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, Facebook. Jadi untuk pemasarannya untuk saat ini di kondisi sekarang seperti ini ya, toko kami tetap eksis untuk berjualan. Terus setelah ini kakak mereka melakukan pemasaran dan transaksi kepada pembeli, ini adakah ini komplain atau apa dari pihak pembeli begitu Kak terhadap produk yang kakak mereka pasarkan? Untuk sejauh ini kami belum pernah mengalami itu, karena yang pertama barang yang kami jual di sini berkualitas semua, terus kami selalu menjaga kepercayaan konsumen. Jadi apa yang kami paparkan hasilnya juga seperti ini, jadi dapat dilihat langsung. Jadi di sini kami tidak menjual barang-barang yang abal-abal, istilahnya seperti itu. Kami selalu menjual barang-barang yang memiliki kualitas baik. Jadi untuk sejauh ini kami belum pernah mengalami pengklaiman dari konsumen kami, dan kami juga tidak ingin diklaim. Jadi dari pihak toko kami selalu ya berusaha menjadi yang terbaik lah untuk konsumen kami. Baik, mungkin hanya itu saja kakak pertanyaan dari saya. Untuk waktunya saya terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu Baik. melakukan wawancara dengan saya. Aman. Terima kasih Kak. Semoga Ya. bermanfaat. Ya, terima kasih.